Oke, kembali lagi. Oke. Jadi itu yang disebut variabel X dan Y, X yang bebas atau yang kita variasikan, ya, X dan ini nggak bisa di ini ya. Yang kita anggap bebas, X dan Y itu adalah sesuatu fungsi dari X. Ya, misalnya lamanya pendinginan adalah fungsi dari kekuatan baja, kan begitu. Ya, misalnya apa ya, kita ingin melihat hubungan antara kalau di mesin apa, misalnya yang saya bisa misalnya kadar octane number, RON itu octane number terhadap apa namanya, konsumsi bahan bakar, ya misalnya. Nah itu ada semacam korelasi, ya. Jadi octane number-nya berapa, ya? RON 90, RON 92, RON 94 dan RON 96. Itu kan yang katanya apa namanya, bensin apa namanya, premium, pertalite, Pertamax dan Pertamax turbo, ya itu RON-nya beda-beda. Sedangkan variabel terikat atau independennya adalah kecepatan apa namanya, laju pemakaian bahan bakar, ya kalau memang itu suatu variabel yang berkorelasi. Tentu kita lihat korelasinya apa, korelasinya negatif atau positif. Kalau variabel X-nya semakin besar, nah sedangkan Y-nya juga semakin besar, maka itu disebut korelasi positif. Tapi sebaliknya, kalau X-nya semakin besar, berakibat Y-nya semakin kecil, dia terikat juga, maka dia disebut korelasi negatif, ya, korelasi negatif. Misalnya kalau diproduksi, ya, kalau Anda belajar gerak makan, ya, di gerak makan pada mesin bubut terhadap kekasaran, itu korelasinya positif, ya, karena semakin tinggi gerak makan itu sering dalam percobaan kekasarannya semakin besar, kira begitu. Tapi apa ya, ada yang semakin besar tetapi korelasinya nilainya semakin kecil. Itu ada, ya, contohnya, ya apa ya, bisa dicari aja contoh yang seperti itu. Oke, berarti inilah gambaran saya. Ada yang korelasi positif seperti ini, ada yang korelasi negatif seperti ini. Nah, kalau dalam ini bidang ekonomi, kalau semakin tinggi inflasi, maka apa ya, tingkat inflasi, tingkat suku bunga semakin tinggi, itu balik juga harusnya. Semakin tinggi inflasi, semakin rendah tingkat suku bunga. Katanya segitu, ya, tapi saya agak meragukan ini. Oke, jadi ada korelasi negatif dan ada korelasi positif, ya. Seperti kemarin lagi, harga minyak goreng tergantung kepada banyaknya produksi. Semakin banyak produksi, semakin, oh salah ini, terbalik ini, ya. Ini yang mungkin yang negatif itu ini kebalik ini. Semakin banyak produksi minyak goreng, maka harga semakin turun, kan? Atau semakin sedikit produksi minyak goreng, maka harga akan meningkat. Nah, itu korelasinya negatif. Nah, itu. Tentu di mesin dunianya, di teknik mesin, di teknik banyak yang seperti itu juga. Nah, sekarang ada korelasi negatif dan ada korelasi positif. Nah, sekarang kita analisis berapa kuat korelasinya. Sama kamu menganalisis kalau kamu punya pacar, berapa kuat korelasi kamu dengan dia. Apakah 1 atau 0,9 atau 0,5? Kalau 0,5, belum tentu itu. Belum tentu. Nah, tapi kalau 0,9 itu artinya seia sekata itu. Apa kata kamu, kata dia juga positif. Kamu mengatakan ini bagus, dia juga bagus. Kalau dia mengatakan ini kamu mengatakan bagus, dia mengatakan jelek, itu mulai ada tanda-tanda korelasinya negatif itu, ya. Kalau itu mungkin banyak, maka nilai korelasinya itu
makin kecil. Kalau mungkin korelasi Anda dengan dia kecil, rendah, itu mudah kalau dalam dunia anak muda itu kalau dia dengan partnernya ya mudah putus itu ya. Ya mungkin begitu. Demikian pun dengan data. Nah, ini cara menghitung berapa kuat sih korelasinya, nilai koefisien korelasi. Nah, itu menandakan kuat atau tidak kuatnya Anda korelasi dengan, bukan Anda ya, parameter X dengan Y-nya itu. Ya, jadi begitu. Nah, nanti juga dibandingkan ya, apakah berkorelasi dia atau tidak. Nah, itu ada namanya tabel. Tabel namanya seperti Fisher test dan t-test juga ada variabel, ada semacam tabel yang mengindikasi itu. Ada dapat yang Anda hitung, ada yang ada di tabel. Ya, kalau t-test T hitung T-tabel, kalau Fisher atau ANOVA kemarin Fisher tabel dan Fisher hitung, sekarang ini korelasi hitung dan korelasi tabel. Atau R hitung dan R tabel. Nah, kalau dia besar korelasi hitungnya, maka dia berkorelasi. Kalau kecil, dia tidak berkorelasi. Nah, kalau apa ya? Maka itu di statistik itu kalau Anda lihat di ekonomi atau di FISIP dunia sosial atau dunia lain ya, ini sangat penting karena di dunia FISIP itu atau di dunia sosial itu korelasi ini nggak sekuat di dunia sains. Kok begitu, Pak? Ya begitu kadang-kadang. Misalnya di dunia humaniora misalnya kita berhipotesis orang yang pandai matematik juga pandai bahasa Inggris. Nah, matematik X, bahasa Inggris Y. Sekarang kamu adakan penelitian. Kamu lihat nilai bahasa Inggris, lihat nilai matematik. Kalau memang korelasinya kuat, nah maka hipotesis itu benar. Ya, tapi kalau memang nanti kesimpulannya R-nya itu tidak kuat, berarti pernyataan bahwa orang yang pandai matematik juga pandai bahasa Inggris tidak punya korelasi yang jelas. Sudah selesai kesimpulannya. Nah, maka koefisien ini menjadi penting, koefisien korelasi ya. Jadi untuk mengatakan dia berkorelasi atau tidak berkorelasi. Misalnya kamu coba penelitian Pak Gun ya, tentang apa namanya tentang penempelan suatu logam pada tulang, dia penelitiannya biomedical tulang. Dia coba parameter, apakah parameter kuat arus berkorelasi enggak terhadap ini, atau parameter voltase atau ini. Bisa jadi nanti hasilnya yang kuat arus tidak ada korelasinya terhadap itu, tidak ada pengaruhnya. Ya, jadi itu analisa korelasi juga kita lihat tidak ada korelasinya sama sekali, hampir sama ya dengan t-test juga ya. Bisa jadi dari banyak parameter yang mau diuji, yang berkorelasi itu hanya 2 hal punya korelasi. Misalnya 5 parameter yang diuji, mungkin 2 hal punya korelasi, yang ini tidak punya korelasi apa-apa. Ya, jadi analisa korelasi itu penting juga dipelajari. Ya, ini sering di dalam tugas akhir untuk menunjukkan. Nah, rumusnya sederhana, rumusnya ini, ya. Jadi sigma x ya, nanti kita tahu ya sigma xy, ini sigma ini dikali ini jumlah sampel di akarnya. Nah, dikali nilai. Kalau nilainya mendekati 1, nanti nilainya ini dibandingkan dengan nilai ini. Dengan nilai tabel tadi. Nah, kalau dia besar atau kecil dan segala macam, dia dianggap berkorelasi. Kalau dia ini, maka itu kita langsung ke contoh soal. Ini contoh soalnya, ya. Ini percobaan dari 1 sampai 10.
Contohnya seorang mahasiswa mesin merancang pembuatan bentuk granular pupuk dari bahan organik. Nah, ini penelitian Pak Firman kemarin ya. Mahasiswa kemudian melakukan pengujian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah granular yang diletakkan di itu ya terhadap ini ya, apa namanya? Yang diberikan pada tanaman terhadap hasil yang diperoleh. Artinya hasil ini kalau dalam kasus ini cabai merah. Artinya masuk sense-nya kalau makin banyak granularnya, cabainya makin banyak. Ini pupuk inilah pupuk buah. Atau makin sedikit pula cabainya. Nah, apakah ada korelasi jumlah ini terhadap jumlah produksi? Ya, saya ngambil ini contoh di ya mungkin ini di dunia pertanian. Ya, jadi dia melakukan percobaan dengan polybag 10 buah. Nah, dia kasih masing-masing di dalam polybag itu ada yang tidak ada granular, ada yang 2, 4, sampai yang paling banyak 18. Dia tanam cabai di sana, ya di media itu, dan dia lihat produktivitasnya, jumlah cabai. Nah, itu kan. Nah, hasilnya begini percobaannya setelah cabai itu berbuah. Ya, ini contoh sajalah. 3 dan segala macam sampai dengan 10. Ya, kalau dari kacamata kita mengatakan ya ada lah. Ya kan makin banyak nih 10 dia ya. Sedikit-sedikit ya. Kita sudah prediksi, tapi analisis statistik mengatakan bagaimana? Apakah memang ada korelasi, ya, ada hubungan yang sangat positif antara jumlah granular dengan penambahan hasil untuk setiap batang cabai. Kira-kira begitu. Maka tabel ini ya untuk mencarinya maka kita karena ada unsur X, ada Y, X-nya dijumlahkan dan X-nya ada dikuadratkan dan Y-nya juga ada dikuadratkan. Ya. Ini dikuadratkan X-nya ya. Kalau dilihat X-nya dikuadratkan dulu baru disigmakan. Kalau ini disigmakan dulu baru dikuadratkan. Nah, selalu ada statistik yang begitu. Dia sama-sama dikuadratkan tapi ini kuadratnya dikuadratkan dulu baru disigmakan. Ada ini yang disigmakan dulu, dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, maka kita perlu seperti analisis Innova kemarin secara teori dari tabel yang begini kita perlu ini X ya, jumlah granular, ini Y. Kita perlu juga X kuadrat dan Y kuadrat ya. Maka di sini jumlah granular ya, ini hasil ada X kuadratnya, jadi X dari jumlah granular, ada Y kuadratnya jumlah dari hasil. Dan ada juga XY perkalian. Mengapa? Karena kita rumusnya ada ini ya, ada XY perkalian. Nah ini, ada ini XY dikalikan, maka kita perlu. Ya, maka seperti biasa 0 kuadrat 0, 2 4, 4 16 dan seterusnya 90 dikuadratkan jadi 1040, 1140. Demikian juga hasil dikuadratkan 3 dari 9, ya, kayak 3 di sini jadi 81, 64 menjadi 474. Terus XY dikalikan, 0 kali 3 adalah 0, ini 2 kali 3. Sekiranya Anda mudah sekali mengikuti ini, 90 kali 64 yaitu 720. Nah ini dapat tabelnya ini, maka tabelnya ini sebenarnya kita masukkan di dalam rumus ini. Ya, sangat mudah ya, jadi sangat mudah. Nah, kemudian kita cari N-nya berapa? Ya, N-nya 10, karena jumlah sampel 10. Sigma dari XY. Ya. XY-nya berapa? Di total dijumlahkan ya, sum, dijumlahkan semua ini. Dijumlahkan semua ini, nilai ini jadi 720. Nah, masuk 720 di sini. Dikurangi sigma X kali sigma Y. Sigma X di sini adalah ini 90 dikali sigma Y 64. Salah ya, ini salah ini. Sekira 64 atau berapa nih? Saya nggak tahu ini. Kalau ini, pokoknya salah tulis saya ini.
Ini harusnya 64 atau 60 ini. Yang mungkin salah tulis, tolong dikoreksi. Salah tulis saya betul. Terus dibagi akar 10. Nah, ini sigma dari X kuadrat. Nah, jadi X kuadrat ini disigmakan ya ini. Ya. 1140 dikurangi dari sigma X. Ya, sigma X mana? Nah, sigma X adalah 90 yang dikuadratkan. Ya. Nah, terus dikalikan dengan 10, 44 kali 44 yaitu. Nah, ini salah juga ini saya ini. Oh, banyak salah ya. 60 bukan 44. Kok bisa salah? Sigma 44. Bentar. Sigma Y dikuadratkan. Y dikuadratkan. Ini salah ini saya ini. 10 kali ini ya. Ini salah ini ya. 44 ini 474 ini ya. Tolong dikoreksi. 10 kali 474 kurang ini. Baiklah, saya coba ini koreksi lagi, ini hasilnya salah ini. Kita coba sama-sama mencari. Masing-masing kita cari di Excel-nya. Saya kira itu ada yang salah tulisannya. Oke. Ini nggak bisa saya apa-apain ya. Oke. Maaf, ini mana ya? Ada kesalahan-kesalahan tulisan di itunya. Tolong aja dikoreksi nanti. Kalau mau cari mana yang benar, kita cari di sini. Seperti ini juga mengganggu, ini nggak bisa bergerak saya punya. Apa tidak bergerak? Oke, di sini. Tidak bergerak juga ya. Ini. Nah ini, kalau saya lihat ya 0, 2, 4. Ini saya tambah 2 ya. Ini tambah 2. Contoh saja. Sampai dengan 18. Ini 3. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. 7. 9. 10. 10. Nah, ini saya nggak tahu mahasiswa saya kemana semua ini, mudah-mudahan masih ada atensinya. Ya, kuliah daring ini kita nggak tahu. Ini X, saya mau cek di mana letak kesalahan saya. Y, ya, ini yang kuadratnya X kuadrat, ini yang Y kuadrat, ini yang Y kuadrat, ini yang XY. Mau tahu aja di mana letak salah saya. Kita besarkan 14 atau 16 saja, besar. Karena makanya ini dikuadratkan. Kalau di Excel cepat ya. Nah, kalau di ujian barangkali bisa ini yang menjadi masalah kita. Ini adalah kuadrat. Ini sini. Ini dikali ini. Nah, ini di kuadrat. Oke. Nah, saya mau tahu sumnya apakah dijumlahkan ini ya ke sini. Mana angka yang benar itu yang saya mau cari dari tadi, karena saya merasa ada kesalahan di sini. Nah, inilah angka-angkanya. Maka saya bisa melihat di mana letak salah saya, karena ini. Berarti 90, 64 ini 144 betul. Berarti ini betul. Berarti ininya yang salah. Ya. Jadi 60 ini bukan 60. Berarti 64 di sini. Tolong dikoreksi nanti. Dan apa namanya? Ini bukan nilai ini bukan
44 tetapi ini ya. Y mana Y? 474 ya. Ini Y 64 betul ya. Nah, mudah-mudahan ini akarnya betul, ya mudah-mudahan ini betul, maka dapat nilai regresi, nilai R-nya. Ya, nilai R ini maka dapat apa namanya? R hitung. Ya, R hitungnya adalah 0,987. Nah, dibandingkan untuk dengan R tabel. R tabelnya ambil kalau alfanya ya, jadi 0,05 untuk N kurang 2. Jadi kurangkan 2 jadi 8. Jadi ambil untuk alfa 0,05 dan 2. Jadi kita ambil di situ, kita lihat di sini mana dia. Jadi 8 di sini. Ini namanya tabelnya nilai R product of moment ya. Jadi melihat korelasi data. 8 dengan tingkat, kita ambil aja tingkat ini apa nih? Ini kok segini ya. Tingkat signifikan 5%, 5%, 5%, 1%. 8. Maaf. Berarti nilai ininya, ini apa ini? Produk ini banyak taraf signifikan 5%, banyak sekali 5%. Oke, ini data. Oh ya, oke. Berarti 8 ini datanya adalah 0,707 R tabelnya. Ya, di tabel pengambilnya. Maka apa yang kita lihat di sini? R tabelnya, nah ini 0, ini R hitungnya ini. Nah, kesimpulan kita kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka H0-nya ditolak. Berarti kalau dia lebih besar, H0-nya yang ditolak. Jadi kalau lebih kecil H0-nya diterima ya. Kalau dia lebih besar, H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Kalau H0 ditolak, maka di sini dikatakan bahwa ada hubungannya. Apa namanya? Di sini ada hubungan antara ini. Atau katakan sajalah, kalau R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka ada hubungannya. Tapi kalau R hitungnya kecil nilainya dari R tabel, maka tidak ada hubungan antara itu. Berarti kita nyatakan di sini memang ada korelasi yang benar antara jumlah granular dengan hasil cabenya. Ya. Nah, kalau kita cari lagi suatu nilai namanya dalam ilmu ini namanya koefisien determinasi atau R square. Jadi kita kuadratkan nilai ini, R hitungnya menjadi R kuadrat ya, ini 0,987 ini kita kuadratkan menjadi 0,97. Ini artinya apa? Artinya variabel jumlah granular ini memberikan kontribusi to 97% terhadap hasil cabai. Jadi 3% yang berasal dari lainnya. Jadi memang granular ini sangat besar pengaruhnya terhadap jumlah produktivitas cabai. Jadi 97% memberikan apa namanya kontribusinya terhadap produksi cabai. Nah, ini yang disebut dengan ini. Sebenarnya koefisien R square ini ada pada Excel ya. Jadi kalau Anda pergi ke Excel, sebenarnya ini kita kan regresi ini sebenarnya, analisa regresi pada Excel. Kalau mau lihat di Excel sebenarnya ada kalau Anda perhatikan Excel itu, dan ini sering dilakukan di tugas akhir, dan tapi kadang-kadang kita tidak perlu tahu. Nah, ini X dan Y ini kan variabelnya ini ya, dua ini kita pandang dua variabel ini, kan ini yang jadi dasar ini ya. Sebenarnya kalau Anda mau tahu gimana Pak cara mengetahui nilai apa namanya nilai R kuadrat itu atau R square ini, itu mudah saja pada ini. Anda sorot aja XY-nya ini, kan begitu ya.
Anda ambil di mana? Di insert ya, di insert kalau nggak salah ya. Pilih ini, pilih apa ya? Pilih yang sebentar. Ini pilih yang mana ya? Pilih yang chartnya nih. Ini chart ini scatter. Dan scatter ini. Nah, ini nanti scatternya ini bisa dilihat at trend line. Kita nyatakan dia nah ini aja, kita ambil aja dia linear ya, linear, terus display, nah saya buat lebih terang ya, display ini R square, nah, ini kalian ini R square value, display S square, keluar S square-nya. Kalau saya besarkan S square ini, ya kita besarkan lah ya. Coba R square-nya apa? Sini berapa nilainya? Nah ini R square-nya. Keluar kan R square-nya 0,9757. Ya. Artinya 97% itu berpengaruh si jumlah pupuk. Hanya 3% yang tidak ada pengaruhnya. Sama dengan hasil ini tadi. Hasilnya juga sama ya. Tadi kita dapat di mana tadi? Di sini ya, 0,97. Ini sama dengan angka ini dengan 0,975 ya, sedikit lah. Kan nilainya sama. 0,97 R square. Ya, R square didapat dari R hitung. Nah, sebenarnya sederhana ini saja untuk melihat analisa korelasi data. Oke, ada yang mau bertanya? Saya nggak tahu apakah masih ada mahasiswa saya ini. Ada yang mau bertanya? Pak izin tanya, Pak. Gimana? Halo, gimana deh? Muhammad Farid ada bertanya? Ya Pak, itu untuk R square itu memang pasti selalu ditanya tuh Pak. Tidak. Ya kalau untuk menghitung korelasi, betul ya, hanya R hitung aja. Dibandingkan terhadap R tabel. Kalau dia besar, maka berkorelasi. Kalau dia kecil, tidak berkorelasi. Kadang-kadang dalam tugas akhir kita di mesin ya, dosen mesinnya jarang. Kalau di tugas akhir lain ditanya tuh sama dosen tuh, coba analisis korelasinya lah data kamu ini katanya. Apakah berkorelasi atau tidak? Nah, ini cara-caranya. Kan sederhana kan? Nah, terus dia tanya lagi kemudian dosen-dosen itu, yang komponen Anda cari ini berapa sih kontribusinya terhadap hasilnya, terhadap hasilnya kan, responnya kalau orang bilang itu respon hasilnya. Kalau hasilnya sini cabenya. Baru Muhammad Farid cari koefisien determinasi itu atau R square itu. R kuadrat. Ya, tapi di di dalam Excel itu ada ini R square ya. Ini dia. Cara carinya seperti tadi jalannya. Ya, seperti tadi disorot semuanya ini ya. Kalau saya ini terus dipakai linear ya. Kemudian dicari nilai display R square value on the chart. Kan dibuat R square juga ini. Korelasi square-nya ya, determinasinya apa faktor ini menentukan berapa ya. Jadi kalau misalnya 0,60 Anda dapat, berarti yang itu hanya berpengaruh 60% saja. 40% dipengaruhi oleh yang lain. Yang kita tidak tahu biasanya kalau dalam percobaan statistik. Oke ya. Ada pertanyaan lain? Jadi ini tolong dikoreksi nilai ini, angka-angka ini ya, ada yang salah, tolong dikoreksi saja. Nah, supaya saya cepat, sebenarnya ini metode kuliah yang
terakhir ini bisa sangat cepat ini. Karena setahu saya mahasiswanya sudah tahu, ya. Nah, kalau dia sudah berkorelasi, korelasinya ada. Jadi R hitungnya sudah lebih besar dari R tabel. Maka kita bisa meregresikan. Jadi korelasinya, kan korelasinya tidak ada, kita tidak bisa menganalisa regresi. Jadi analisa regresi dilakukan kalau korelasi antara X dan Y-nya itu ada. Atau R hitungnya lebih besar dari R tabelnya. Kalau tidak ada, misalnya, coba tuh aja, misalnya kita cepat aja ya, contoh saya ambil data, saya berhipotesis nilai matematik sama dengan seseorang dengan nilai matematik yang tinggi akan menilai bahasa Inggrisnya juga tinggi, kemampuan bahasanya juga bagus. Terus saya coba ambil data 6 orang gitu. Nah, nilai matematiknya ini 90, 95. Ini kita coba aja lah ya, coba 40, nilai matematiknya 40. Ini saya coba saja 76, terus 60. Ini mahasiswanya si Badu, si Ani, siapa gitu ya. A, mahasiswa B, mahasiswa C gitu ya. Mungkin ini tidak 5 data tapi 10 data atau apa, atau ratusan data, bagus. Nah, kemudian saya lihat lagi nilai matematik, nilai bahasa Inggrisnya. Mungkin saya sembarang aja lah. 56, ini 90, ini berapa? 67, saya enggak lihat-lihat ya. Ini 34, nah ini 65, 70 misalnya. Atau saya buat aja nih 45. Misalnya begitu nilai bahasa Inggris. Nah, saya dengan mudah, dengan cepat melihat bagaimana ininya R-nya, ya. R-nya ya kalau dengan Excel saya pasti pakai metode yang tadi, ya. Nggak usah saya cari ininya, sama aja lah. Kalau Excel saya insert mana? Insert, terus scatter, ini scatter, ya, scatter ini. Nah ini datanya. Sepertinya ada hubungan nih saya bilang nih. Terus saya kasih ini trend line, saya coba carinya linear, saya klik display R square. Nah, dapat adalah R square-nya itu, maka R-nya bisa dicari ya. Kalau R square-nya tentu R-nya adalah R-nya berapa? Akar dari itu ya, akar dari kan itu akar dari SQRT dari nilai 0,7019 kan begitu. Nah, ini nilainya 0,8. Ini R ini R hitung. Nah, R tabelnya berapa? R tabelnya berapa? R tabelnya silahkan cari di ini tadi R tabelnya. Oh, ini sudah bab lain ya. Kembali kepada bab ini lagi nih. R tabelnya berapa? Ini contoh saja lah. R tabelnya di sini berapa? Dia berapa data ya tadi? Masih ingat? 6 data? 6, Pak. 6 kurang 2 berarti 6 kurang 2 berapa? 4 ya. 4. Maka R tabelnya adalah untuk signifikasi 4 ini. Setuju ya? 0,95. Setuju ya? Nah, 0,95. 0,95. Nah, maka di sini kasusnya adalah R hitungnya tidak lebih besar, lebih kecil daripada R tabel. Maka saya bisa menyimpulkan tidak benar berkorelasi antara nilai matematika dengan bahasa Inggris itu. Ini kesimpulan saya. Nah, sedangkan walaupun faktor determinasinya pengaruh
determinasinya 70%. Apa namanya, jadi R square-nya 70. Determinasinya 70%. Ini ada determinasi 70%, tetapi secara umum dapat disimpulkan belum bisa dikatakan secara statistik dengan data ini bahwa nilai matematik itu berkorelasi dengan nilai bahasa Inggris. Ya, tidak ada korelasinya. Ya acak aja. Ya, gitu. Nah, tapi kalau datanya tadi lain ya mungkin bisa kita sebut dia berkorelasi. Ya, ini cara cepat saya mencari ini ya. Sebenarnya caranya dikuadrat-kuadratkan sih, tapi hasilnya pasti itu kalau Anda mau coba. Baik, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke analisa regresi. Tujuan kita adalah membuat analisa regresi kalau sudah tahu dia berkorelasi. Jadi yang kasus tadi kasus matematik tadi tidak bisa kita lakukan analisa regresi karena tidak punya korelasi. Tetapi kalau kasusnya tadi batang cabai tadi dengan jumlah granular pupuk, ada kan? Ada kan tadi lebih besar. Maka itu bisa dibuat analisa regresinya. Jadi analisa regresi bisa dibuat kalau ada korelasi. Maka bisa dianalisa garis regresinya. Maka tujuannya sebenarnya analisa regresi adalah cepat saja sini. Nah, dari data-data yang banyak itu kita harus membuat, kalau korelasinya ada, maka kita harus membuat satu persamaan yang bisa menjadi wakil ya dari semua data itu, yaitu garis persamaan regresi. Garis persamaan regresi ini adalah kita asumsikan linier. Maka persamaannya persamaan linier, yaitu persamaan Y sama dengan MX tambah C. Nah, jadi M-nya diganti dengan B, C-nya diganti dengan A. Jadi ini persamaan garis linier. Nah, kalau MX tambah A, Y sama dengan BX tambah A, maka A ini menyinggung yang di mana ini? Biasanya di sumbu mana? Menyinggung, kalau Anda belajar dulu SMA nih, A ini menyinggung sumbu apa ini? Ada yang bisa? Kalau Anda tahu? Sumbu? Sumbu Y. Nah, jadi yang A itu yang kalau diperpanjang sini, ini garis A di sini nih. Nah, sedangkan B-nya ini merupakan slope atau gradien ya, slope atau gradien dari garis. Jadi kalau B-nya ini besar maka gradiennya semakin ke atas, kalau B-nya kecil ya semakin landailah dia. Kira-kira begitu yang disebut B. Maka B-nya ini disebut sensitivitas. Kalau B besar semakin sensitif dia, kalau B kecil semakin tidak sensitif dia. Betul tuh Pak? Iya, iya. Kalau B-nya semakin sensitif, kalau misalnya garis ini ya, kalau dikasih 20, di sini nilainya segini. Tapi kalau garisnya ke atas, kalau dikasih 20, maka outputnya besar. Ya, sama-sama kasih ini, maka itu disebut sensitif. Jadi kalau kamu dua orang, saya kasih sebuah cerita, yang laki-laki satu, yang perempuan satu. Mungkin yang laki-lakinya diam-diam saja, yang perempuannya nangis dengan cerita saya, amplitudonya besar. Mungkin itu disebut dia sensitif. Ya. Dia amplitudenya besar dengan masukan yang sama. Itu disebut sensitivitas. Nah, jadi dalam fisiknya disebut sensitivitas. Ya. Nah, ini tentu apa namanya? Sekarang tentu kita harus mencari persamaan garis ini. Nah, persamaan garis ini Y sama dengan BX tambah A ini berapa?
Oke, saya sedikit. Nah, untuk mencarinya maka ini sekumpulan rumus untuk mencarinya. B sama dengan ini dan A sama dengan ini. Ya. Oke ya. Nah, atau ya B ini ya sebentar ya. Jadi sebentar saya ininya mau habis ini. Mau habis. Saya break 1-2 menit dulu ya sebentar ya. Sebentar, saya break 1-2 menit dulu. Anda silahkan tunggu. Baik, Pak. Nggak mau dia. Ada apa ini? Oke, baik. Nah, jadi saya sambung ceritanya. Ini sebenarnya cerita ini mudah sebenarnya. Regresi menentukan nilai A dan B tadi. Dari yang terpenting itu yang paling penting nilai B-nya. Mengapa nilai B? Karena itulah melihat karakteristik sistem. Mengapa B menjadi karakteristik sistem? Karena B inilah yang menentukan sensitivitas sistem. Jadi besar kecilnya B itu menentukan sensitivitas dari suatu sistem itu. Atau yang kita bahas itu. Kalau B-nya semakin besar, semakin sensitif dia. Atau B-nya semakin kecil, kurang sensitif dia terhadap sesuatu. Jadi B yang paling penting ya. Dan cara mencarinya juga B yang paling kompleks ya. Jadi kalau ada data di sini, sekumpulan data, kita mencari sebuah garis yang mewakili dia. Garis itu bisa direpresentasikan dalam persamaan. Persamaannya apa? Y sama dengan BX tambah A. Dari persamaan Y sama dengan BX tambah A ini, yang perlu dicari adalah B, cara mencarinya ini, rumusnya ini, dan A dengan cara mencarinya ini, ya dengan rumus yang ini. Nah, sekarang saya aplikasikan dalam satu contoh soal, sederhana aja, contohnya ini. Jadi kita melakukan uji performance sebuah mesin. Nah, datanya adalah X-nya ini, Y-nya ini. Ya, katakanlah ini apa namanya? Ya, katakanlah itu datanya ini apalah gitu ya, X-nya dan ini datanya Y ininya. Ya. Sebenarnya langkah yang paling tepat ini kan saya bypass. Langkah yang tepat kalau dia dilakukan analisa korelasi,
analisa regresi, kita harus cari dulu korelasi ini. Ya, baru bisa dilakukan analisa regresi sebenarnya. Ini saya bypass dia. Tapi kalaupun tidak di bypass, kita bisa dengan cepat dengan metode Excel tadi. Tapi ya saya bisa mengcopy ini, ya mudah-mudahan bisa di-copy nih. Saya nggak tahu apakah bisa dengan Excel ya. Tapi oke lah, kita asumsikan dia, oh ternyata susah sekali ya. Ya udah, enggak apa-apa. Kita asumsikan saja korelasinya ada sehingga bisa diregresikan. Dia tahapannya begitu. Maka kalau diregresikan, maka kita perlu rumus-rumus. Kita sama juga dengan korelasi. Kita perlu perkalian X dan Y. Kita perlu X kuadrat. Kita perlu juga Y kuadrat. Ya, Y kuadrat ada di sini. Oh, tidak ada ya. Tapi kita perlu Y juga kuadrat. Maka cara yang sama kita juga lakukan. X dan Y-nya itu kita kalikan dia, atau kita kalikan dulu, atau kita ini boleh di kita pilih aja. Boleh dengan X kuadratnya dulu, atau Y kuadratnya dulu, atau Y-nya dulu. Ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai ininya. B, rumusnya. Ya, rumus tadi adalah B kan kita dari sini, ya dari rumus ini. Kita salin rumus itu. Nah, ya kalau di sini N itu 8 data, memang datanya 8 kali sigma XY, ya total dari XY. Mana XY ya ini, sigmanya 2257 ya ini. Nah, sigma dari X dan sigmanya dikalikan. Jadi ini ya data ini ya. X dan Y 296 dikalikan ya ini. Nah, dibagi terhadap X, data X kuadrat mana? X kuadrat ditotalkan 428 dikalikan dengan jumlah data dikurangi sigma X. Sigma X tadi berapa? 56 dipangkatkan 2. Nah, kita cari ini, dapat datanya adalah 5,138. Nah, itu menandakan sensitivitasnya. Nah, untuk mencari A-nya lebih mudah. Kalau ininya, sebentar ya, Y-nya harus dicari dulu ya. Nah, ini boleh memakai rumus ini ya, YA sama dengan Y rata-rata, ini Y rata-rata kurang B kali X rata-rata. Ya. Jadi kita harus mencari dulu rata-rata dari X dan Y-nya ini. Jadi data ini kita cari rata-ratanya, 56 dibagi 8. Ya kan 56 nih jumlahnya dibagi dengan 8 data, ya 7 rata-ratanya. Y juga dicari rata-ratanya, yaitu 296 dibagi dengan 8, yaitu 37. Nah, kalau kita dapat rata-ratanya, langsung rumus ini kita cari ya, A sama dengan 37 tadi. Ya, 37 dikurangi BX. Ya, B tadi dapat kali X, itu 1,02. Jadi dia menyinggung di 1,02. Jadi persamaannya adalah ini. Y sama dengan 5,1X kali tambah ini. Ya. Atau ya begini, dia menyinggung kalau diteruskan ini di ya garis ini kalau diteruskan dia menyinggung di sini di 1,0278 dengan slope atau gradien 5,1389. Nah, itu saja sebenarnya. Nah, kalau di Excel bagaimana? Sebenarnya di Excel cara ini sangat mudah ya. Nah, coba saya terakhir cari di Excel. Saya coba cari di Excel, kita coret ini. Jadi saya coba cari datanya di Excel. Coba dengan cepat. Mana datanya tadi? Saya mau coba datanya di Excel. Saya hide di sini, hide supaya dia. Nah, ini datanya saya salin aja lah. 6 9 3 8 7 5
8, 10, 10 ya, 10. Kemudian betul. Terus ini 30, 49, 18, 42, 39, 25, 41, 52. Dia ada 8 data. Nah, kalau di Excel mencari analisa regresi yang dapatnya seperti ini sangat mudah ya. Tinggal disoret saja ini ya, disoret ya. Dan ini biasanya di tugas akhir mahasiswa, inilah yang dilakukan mahasiswa ya. Kalau di teori kita lakukan statistik agak susah, tapi kalau di Excel kita mudah pakai draw, di draw, bukan draw ya, insert. Pilih sekali lagi, pilih yang scatter ya. Pilih yang nomor 1 ini ya, seperti tadi analisa regresi ya. Nah, kemudian pilih yang ya, klik ini ya, klik ini. Terus kok mana ini? Ini. Nah, ini. Nah, klik ini ya, klik kanan. Ini yang paling penting, ingat-ingat kata add trend line. Jadi kan dia persamaan linear karena regresinya linear. Ya, pilih. Nah, di sini tadi kita display R-square dalam korelasi ya. Nah, saya sekali lagi. Tapi kalau untuk persamaan tadi yang ini diklik ya, display equation of chart. Equation of chart itu adalah regresi linearnya. Setuju ya? Sedangkan display R-square-nya adalah ininya, korelasinya. Jadi kalau saya lihatkan ini, nilai ini ya, nilai ini kita perlu besarkan sedikit. 0,51 cuma ya, tambah ini persis sama dengan ya. Ingat ya, 5,1389 1,02 ini persis dengan hasil saya. Persis ya, sama angkanya ya. Nah, kalau ditanya berapa nilai korelasinya? Korelasinya adalah ini. Dibuat aja diakarkan ini SQ RT ya, kalau analisis korelasinya ya, kali 98 0,9821. Berapa nilainya tuh? 99 ya, 99. Kalau 99 0,99 dibandingkan dengan tabelnya. Tabelnya tadi berapa? 8 data dikurangi 2, 8 jadi 6 data. Ya, kalau mau cari ya silahkan aja. Ya, tadi di mana tadi? Oh, hilang lagi dia tabel korelasinya ini. Ya, kalau di 0,99 ini nggak mungkin lah. Pasti yang R tabelnya jadi kecil dari ini. Ini paling tinggi kan? Yang paling tinggi kan dia nggak pernah akan mencapai 1. Ya, kalau mau dicari juga silahkan. Ya, ini dia. Berapa dia kalau dia 6 kan 8 kurang 2 kan 6 dengan 5%. Nah, ini dia. R tabelnya 0,811. Sedangkan yang hitungnya kalau berdasarkan ini 0,99. Pasti dia lebih besar dan artinya dia berkorelasi. Berapa analisa regresinya adalah ini. Nah, ini secara Excel hanya 1 detik, sama dengan mencari ANOVA itu per detik-detik. Tapi secara teori, inilah teorinya. Ya, teori tadi, sekali lagi, teorinya seperti ini. Mungkin itu aja kuliah kita. Mungkin itu aja, nanti kita tambah lagi minggu depan. Ada pertanyaan?